Di tengah tekanan ekonomi dan ritme hidup yang semakin cepat, banyak gereja di Indonesia mulai bertanya-tanya begini. Apakah mungkin gereja berjalan hanya dengan pelayan sukarelawan? Artinya tanpa staf bergaji, tanpa admin, tanpa musisi profesional, tanpa tim media yang dibayar. Ya sebagian orang berpikir, kalau pelayanannya untuk Tuhan, masa harus dibayar? Sementara yang lain merasa, loh tuntutan pelayanan zaman sekarang itu semakin berat. Jadi kita butuh orang yang bisa fokus, profesional di bidangnya dan konsisten. Oke, pertanyaannya, bisakah gereja full volunteer berjalan stabil? Lalu apakah pelayan sukarela ini cukup untuk menggerakkan ibadah, pelayanan anak, pelayanan media, musik, kunjungan jemaat, bahkan hingga pemuritan? Atau ini hanya idealisme yang sulit diterapkan di lapangan? Sebelum kita masuk dalam diskusi penting ini, jika Anda sedang bergumul, Anda butuh teman curhat, Anda perlu didoakan saat ini, Anda dapat menghubungi kami di 08 11 99 14 240 atau melalui WhatsApp di 0822 1500 2424 dan segera bersama seorang hamba Tuhan Pastor Revano Santosa Undivided Church Jakarta, seorang gembala dan juga seseorang yang benar-benar mengalami dan melakukan banyak hal perjuangan. Kita akan ngobrol dengan beliau. Ya, kita akan menelusuri bersama apakah model gereja tanpa gaji itu memang benar-benar gereja efisien atau itu hanya salah mimpi yang sulit direalisasikan. Kita tos dulu untuk tahun baru ini ya. Kita harus lebih semangat lagi. Amin, ya, Oke. Tapi kalau ngomong soal semangat, katanya banyaknya pelayan-pelayan gereja itu semangat kalau dapat gaji. Kalau nggak dapat gaji nggak semangat. Silakan komentar Anda. Saya juga semangat kalau dapat duit. Siapa yang nggak semangat? Ya, kita harus jujur. Jujur. Iya, jangan terlalu mun-mun lah ya. Tapi kan pantasnya kalau gereja tuh jangan digaji, kan yang gaji Tuhan. Nah, gimana mendefinisikan ini? Ya ini memang jadi perdebatan sih. Jadi perdebatan antara gereja itu harus banyak full timernya, ataukah bisa part timer, atau semuanya volunteer, gitu kan ceritanya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi, kalau kembali kepada firman Tuhan, nggak ada yang salah dengan memberikan gaji atau memberikan sesuatu kepada pelayan Tuhan di dalam satu gereja. Seperti Paulus juga melakukan itu di 1 Korintus 9 gitu kan, memberikan para pelayan di bait Allah gitu kan, di bait Tuhan. Betul. Nggak ada yang salah dengan hal itu sebenarnya. Bahkan di Perjanjian Lama juga sudah diterapkan kan untuk pengurus puak ini, Lewi, ya disiapkan persembahan khusus untuk mereka gitu kan. Ya sebenarnya itu sudah ada lah sistem-sistem itu. Sudah ada, sebenarnya itu nggak ada yang salah dengan hal itu. Hanya memang semua itu sebenarnya kembali kepada hati masing-masing setiap orang. Motivasi hati dari masing-masing setiap orang. Kemudian juga dari, kalau kita bicara secara gaji atau itu, kita kembali pada struktur gereja tersebut gitu. Kebetulan di tempat kami, di tempat saya mengembalakan, saya mengembalakan satu gereja kecil di Jakarta Selatan. Saya baru sekitar hampir 2 tahun ini mengembalakan di sana, dan sampai hari ini semuanya volunteer. Jadi mulai dari saya gembalanya sampai semua pekerjanya, worship leader, pemain musik, admin, sosial media, soundman, sampai yang bantu kita untuk bikin presentasi di PowerPoint dan lain-lain, semuanya volunteer gitu. Jadi kalau tadi seperti di pembukaan pertanyaannya, apakah bisa gereja menjalankan seperti itu? Bisa. Bisa. Iya. Bisa. Ya, untuk hal ini kita salaman dulu. Puji Tuhan kita sama ini.
Tapi sebenarnya kita sama, kenapa? Susah cari sekarang. Bener. Waduh, sulit. Bener. Kalau sampai dibilang, wah ini sudah maaf Pak, sudah nggak bisa. Kenapa? Udah dikontrak selama 2 tahun. Banyak seperti itu, banyak. Jadi, Nanti ya, tapi ini realita, ini harus dijawab loh. realita ini kalau topiknya seperti ini berarti kita ini belak-belakan. Iya, gitu. belak-belakan. Ini harus dijawab loh. Ini banyak hal-hal mungkin yang dalam tanda kutip tabu yang mungkin kita harus bicarakan tapi hari ini. Saya rasa 2026 kita harus bisa memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas lah ya. Yes. Karena kan kita percaya bahwa di 2026 akan ada banyak rumah-rumah Tuhan yang dibangun, ya kan? Kita kan beriman seperti itu setiap hamba Tuhan. Tapi kan banyak yang nggak berani. Oh, pelayan-pelayan saya nih volunteer semua, mungkin seperti kita ini loh. Yang jemaat yang pastinya yang tetapnya, waduh jarang. Akhirnya muncul ada diksi-diksi gini, ini gereja nih nggak formal, nggak sah. Ya, bagaimana Anda bisa meng-counter ini? Jadi sebenarnya kan gini, bukan masalah boleh atau tidak bolehnya, gitu kan? Kita sering terjebak dengan boleh dengan kita bayaran atau nggak boleh dengan bayaran. Sebenarnya bukan masalah itunya, tapi semua sebenarnya kembali kepada hati setiap kita, hati dari gembala gereja tersebut, hati dari si pelayan tersebut, gitu. Kembali ke mereka, karena kadang-kadang kita itu terbawa gini nih, yang full timer yang digaji sama gereja itu kayaknya lebih rohani, lebih kudus dibandingkan yang lain. Seringkali kan kita seperti gitu tuh. Ya, mungkin kalau bahasa sehari-harinya mereka lebih layak melayani Tuhan daripada yang volunteer. Kita terus terang kita lagi banyak banget nih kayak begini. Ya, terus yang kedua juga terjebak dengan diksi bahwa mereka ini melayani Tuhan. Nah ini yang saya mau highlight sebenarnya. Dengan full timer, mereka ini melayani Tuhan, gitu. Kalau ada seperti ini, akan timbul pertanyaan. Terus, bagaimana dengan yang volunteer? Bagaimana dengan yang jemaat biasa? Sedangkan mereka punya hati itu benar-benar mau sungguh-sungguh. Saya sering ngomong kalau di gereja kita. Siapa pelayan itu? Pelayan Tuhan itu. Siapa yang melayani? Kita semua. Bahkan jemaat yang datang yang cuma duduk pun dia juga pelayan. Ya. Gitu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Ketika dia dibayar, sebenarnya siapa yang membayar? Gitu kan? Iya. Siapa yang membayar? Iya. Yang membayar organisasi gereja. Jadi dia bertanggung jawab penuh. Pekerjaannya itu untuk gereja. Kalau kita mengkotakkan gini, karena gue dibayar oleh gereja, semuanya itu untuk Tuhan. Nah berarti orang yang seakan-akan yang kerja bukan di gereja itu kerja bukan buat Tuhan. Jadi kita menciptakan barrier sendiri. Menciptakan barrier sendiri, gitu. Iya. Nah, dilihat juga dari segi kemampuan juga. Kadang-kadang kita tuh memaksakan, ambil ini, supaya gerejanya jadi besar. Kan seringkali kita seperti itu kan. Kita terjebak dengan hal itu. Itu berarti kita mengeksploitasi. Sedangkan gereja itu nggak boleh mengeksploitasi. Gereja harusnya membangun. Bukan mengeksploitasi. Jadi seringkali kita terjebak sih di situ dengan cara kita membeli full timer, seakan-akan kita bisa membuat gereja ini menjadi besar. Kita lupa bahwa jemaat itu yang kasih Tuhan. Iya. Bukan karena kita. Iya. Orang bisa bertobat itu bukan karena kita. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja terhadap orang itu sehingga dia bisa percaya dan bertobat. Maka itu kan kita tidak bisa memegahkan diri sebenarnya. Betul. Tapi kan ini realita kehidupan ya. Oke lah, anak-anak butuh makan nih. Iya. Makanya itu tadi aku bilang kan, aku juga
butuh duit dan Kalau aku paling suka firman Tuhan yang mengatakan begini, setiap pekerja layak mendapatkan upahnya. Ya, ada upah dari Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Tapi bagaimana kalau itu dijadikan sebagai sebuah sistem untuk mengamankan orang-orang yang potensinya itu bagus, di mana harusnya bisa jadi berkat di tempat lain, tetapi yaudah kita amankan saja. Itulah yang Bahasa tadi aku ini bilang. bagaimana? Itulah yang tadi aku bilang. Jadinya kan bukan membangun tapi mengeksploitasi. Tapi dikasih fasilitas gimana tuh Mas? Loh, ini bener. Iya kan jadinya itu mengeksploitasi. Pokoknya Sekarang begini. eksploitasi tapi kan dia dikasih fasilitas, dapat motor, mobil, apartemen, itu gimana? Loh, ya kalau menurut kita sih kita memberikan itu sah-sah aja kalau lo mau kasih, gitu kan. Tapi sekali lagi kembali lagi, apakah itu membangun mereka? Apakah itu gini loh, hati mereka melayani itu, hati mereka bekerja di situ itu hatinya untuk duitnya atau hatinya buat ini apa pekerjaan Tuhan? Mulut bisa buat Tuhan tapi hati nggak bisa bohong. Gitu, maka itu kembali lagi ke hati. 2026 nggak boleh loh gereja Tuhan kayak begini. Hanya dengan mengatasnamakan kebutuhan ekonomi, lalu setia kepada sebuah organisasi, tapi ngomongnya setia sama Tuhan. Akan-akan kayak gini nih. Kalau satu gereja, waduh pemusiknya nggak keren-keren, gitu, nggak ada hadirat Tuhan nanti. Misalnya gitu. Jadi hadirat Tuhan ditentukan dengan musik yang keren. Nah ini yang kan gitu kan? Ini saya setuju. Masa seperti itu? Berarti ngalamin dong perintisan dengan alat musik seadanya. Loh sampai hari ini juga. Iya. Boleh tanya ke main teman-teman. Musik juga sendiri? Enggak. Atau nyanyi? Kebetulan saya nggak bisa nyanyi dan nggak bisa main musik. Tapi bisa jadi, sound? Nggak bisa juga. Lighting barangkali? Nggak bisa juga. Maka itu saya tuh gini loh. Kadang-kadang kita tuh merancang yang sesuai dengan pikiran kita. Tapi yang menjadi pikiran Tuhan itu beda. Waktu saya diizinkan Tuhan untuk membangun jemaat Tuhan ini, pemikiran saya jemaat yang akan saya gembalakan itu hari ini nggak seperti yang hari ini saya gembalakan. Saya pasti berpikir, wah seperti teman-teman saya. Imajinasinya sudah mulai melambung ya? Itu ternyata beda semua. Ternyata beda semua. Di tempat kami ibadah boleh ditanyakan. Kalau nggak ada pemain musiknya, cuman ada pemain keyboard, kita jalan dengan pemain keyboard. Nggak ada pemain keyboard, cuman bisa gitar aja, kita jalan dengan gitar. Worship leader cuman satu, nggak ada singer, kita jalan dengan singer. Loh, hari ini saya sangat-sangat dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Karena kan jadi gini, kayak kita manggil hadirat Tuhan dengan semua musik, dengan semua hadirat Tuhan itu. Iya. Roh Kudus itu udah ada di dalam setiap kita orang percaya. Tinggal kita aktifkan dan kita mulai membangun hubungan keintiman kita gitu loh. Jadi istilahnya bukan dengan cara seperti itu. Iya. Gitu kan. Jadi kita itu nggak bisa membeli hadirat Tuhan. Jadi maksudnya Anda, wah ini benar. Nanti kalau misalnya, itu Pastor Revano berarti ngomong kita nih membeli hadirat Tuhan dengan alat-alat yang megah dan juga super mahalan miliaran. Berarti kembali kepada hatinya. Iya kan? Kalau orang tersinggung dengan seperti itu berarti hatinya memang membeli. Betul. Jadi jangan tersinggung ya. Kalau memang tidak membeli jangan tersinggung. Iya dong. Iya. Tapi berarti saya lihat gini, ya apa yang Anda lakukan tuh sama dengan saya. Yang Tuhan izinkan. Bahkan malah nggak ada pemain musik, saya main musik. Iya. Kalau saya bisa main musik, saya main musik. Segala sesuatu. Saya sempat merasa gini, Tuhan apa benar nggak sih ini Tuhan nyuruh saya jadi gembala gitu. Tapi saya juga masih kerja. Sama seperti Anda juga seorang promotor ya. Ada banyak tantangan sehingga akhirnya apa? Ya terus terang makanya nggak berkembang, nggak fokus sih. Harusnya full timer. Nah ini yang harus jadi jawaban. Anda mungkin bisa memberikan jawaban. Volunteer itu bisa jadi solusi buat gereja kecil, betul nggak? Oh iya. Jadi gereja kecil itu tidak merasa kecil gitu loh, tapi merasa memiliki partner. Kan sebenarnya gitu, kecil itu kan sebenarnya bukan masalah size-nya, tapi ada nggak orang yang mendukung dan juga mau
untuk sama-sama ngerjain di ladang Tuhan ini gitu loh, terlepas dia volunteer atau tidak, tapi kan penting full heart. Ya. Anda setuju nggak dengan pemahaman ini? Setuju. Nah, di tempat kita ya, sekali lagi di tempat saya ini sebagai gambarnya ini tempat saya. paling realistis karena ada bentuknya nyatanya gitu loh. Di tempat kita itu ketika orang datang itu mereka sebagai pengunjung atau tamu. Ibadah minggu 2, 3, 4 kali, 5 kali, sebulan, 2 bulan. Setelah itu ketika kita lihat mereka sering datang, reguler datang, kita akan ngobrol dan kita akan tanya untuk mau nggak ikut dalam kelas pemuritan, pemuritan dasar. Oh iya mau, kita ada kelas pemuritan. Dia ikut pemuritan dasar, kita belajar tentang keabsahan Alkitab, tentang dosa dan keselamatan, gitu kan, tentang Roh Kudus, karunia-karunia Roh ada di situ, tentang bebas dari jerat iblis, ya gitu-gitu, sampai akhirnya di sakramen, eklesia, kita belajar semua di situ. Ketika sudah selesai, baru kita akan tanya gimana dengan ini semua, apakah terpanggil menjadi jemaat kita untuk kita bersama-sama bertumbuh. Oh, ya aku mau. Nah, mulai dari situ, oke, kita masukkan ke dalam kelompok kecil, kelompok sel. Jadi kelompok sel ini bukan duluan, tapi setelah pemuritan, setelah ini semua. Kenapa? Karena seringkali kita kelompok sel itu udah kasih bahan, tapi jadinya jawabin yang sesuatu yang nggak perlu dijawab kadang-kadang. Jadi semuanya ribut jawabin itu, padahal ada di kelas pemuritan sebenarnya gitu kan. Nah dari situ baru boleh melayani. Di tempat kita itu seperti itu. Jadi di kita misalnya ada satu worship leader besar A gitu, atau pemain musik keren B gitu, terus datang ke kita, ya nggak bisa main karena belum lewat pemuritan, belum lewat ini, belum lewat ini. Sebenarnya untuk menjaga juga, betul. Gitu. Dan kita selalu tekankan bahwa engkau melayani itu bukan karena apa-apa, tapi itu bentuk pengucapan syukur, gitu kan, bentuk pengucapan syukur. Dan puji Tuhan, sampai hari ini itu semua berjalan. Kita volunteer semua masih berjalan. Tapi gini, saya juga tidak menutup kemungkinan di depan hari kalau sampai tiba-tiba harus ada pekerja. Pekerja yang penuh waktu. Penuh waktu di situ. Tapi pekerja penuh waktu ini sebenarnya mereka fungsinya apa sih? Kudu jelaskan. Iya. Kudu jelaskan. Oh, fungsinya bagian administrasi. Berarti memang kita sudah butuh untuk orang yang membantu kita untuk administrasi. Dia bekerja administrasi kepada siapa? Untuk membantu gereja secara organisasi, sehingga memiliki administrasi yang rapih, yang baik. Siapa yang ngegaji mereka? Gereja. Sedangkan posisinya dia melayani Tuhan nggak? Oh iya, dia melayani Tuhan. Tapi jangan salah, jemaat juga melayani Tuhan. Yang volunteer pun melayani Tuhan. Jadi bukan karena itunya, gitu kan. Jadi kalau ditanya memungkinkan volunteer, sangat memungkinkan. Asal kita mau ini loh, ya kalau memang adanya baru seperti ini, yang gak usah dipaksakan. Gak usah paksakan, kita jalani seperti ini. Ada beberapa sahabat saya ngomong gini, brother, nanti kamu burn out loh kalau semuanya volunteer. Serius. Tapi saya nggak ngerasa burn out. Ya, puji Tuhan. Jujur, saya pernah merasa tapi bukan burn out, tapi bertanya, Tuhan kok agak lain ya caranya. Kok saya juga mengalami seperti yang Anda alami juga. Imajinasinya begini, tapi ternyata pada akhirnya saya sedang dibentuk sama seperti Anda juga, dibentuk dengan caranya Tuhan gitu loh. Tapi kalau untuk yang di luar sana yang sedang mendengar pembicaraan kita dan mungkin sekarang ini sedang merasa burn out dan lalu mengasumsikan bahwa ini gara-gara yang melayani di gerejaku ini volunteer semua nih. Ini kayaknya salah ini. Nah, apa yang bisa Anda jawab di situasi seperti ini?
Kembali lagi kita mesti lihat, gereja kan ada keuangannya juga. Apakah gereja sudah sanggup untuk membayar full timer atau belum, gitu kan, itu juga kita mesti lihat. Yang kedua, itu semua karena volunteer, aku nggak setuju sih kalau burnout semua karena volunteer. Kenapa? Karena sebenarnya burnout itu urusan pribadi kita kan. Iya. Self problem sebenarnya. Self problem. Bukan burnout. Aku burnout jadi kamu burnout juga, dia burnout juga, dia burnout juga, kan nggak gitu. Burnout itu kan pribadi kita sendiri, gitu kan. Jadi kita harus mengkoreksi hati kita mesti introspeksi hati, kita lihat. Dan motivasi tadi. Dan motivasi, apakah yang membuat kamu burnout itu karena gereja kamu nanti bisa dibilang orang nggak keren lagi, nah, misalnya gitu kan, atau gereja kamu kayaknya kok gitu-gitu aja, nggak ada pertumbuhan. Ini semua karena volunteer, jadi nggak ada pertumbuhan, misalnya gitu kan. Jemaatnya gini-gini aja. Kalau pertanyaannya jadi itu, kita kan harus berpikir bahwa kalau pertanyaan seperti itu berarti aku berpikir bahwa pertumbuhan itu aku yang mengusahakan. Kan nggak gitu. Karena pertumbuhan itu Tuhan kan yang kasih pertumbuhan buat kita. Betul. Tapi bagaimana menghadapi komentar, statement dari beberapa orang yang katakanlah, saya nggak mau ke siapa itu gembalanya, Pastor Revano itu, daerahnya di mana, di Batas Senayan, itu bukan gereja. Gereja tuh nggak kayak gitu, masa tiap minggu orang-orang yang melayani ganti-ganti terus, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang ada, kadang nggak ada, nggak konsisten. Gereja tuh modelnya kayak gini. Nah, sudah ada panggungnya, mimbarnya. Bagaimana Anda menghadapi tekanan-tekanan seperti ini? Kalau saya secara pribadi ya, saya sih hari ini ada di posisi nggak peduli sih. Nggak peduli dengan apa orang lain katakan. Karena Tuhan itu, ini tubuh Kristus kan? Tubuh Kristus. Tuhan punya rencana terhadap gerejanya. Setiap gereja Tuhan punya rencana masing-masing terhadap gerejanya. Dan kita punya bagiannya masing-masing juga. Betul. Jadi gini loh, kok jadinya seakan-akan semua karena saya. Karena nggak ada ini, karena nggak ada ini. Buat Tuhan menyediakan itu tuh tinggal gampang kok. Gitu loh. Gampang buat Tuhan gitu. Cuman kan bukan itunya. Esensinya bukan di situ. Nanti akan ada masanya Tuhan akan kasih. Iya, kalau memang sudah waktunya. Ini sudah waktunya, betul. Sudah waktunya. Kalau belum waktunya, buat apa Tuhan kasih? Buahnya jadi kesombongan buat kita. Buat apa Tuhan kasih? Jadinya kita tamak. Buat apa Tuhan kasih? Jadinya kita jatuh dalam dosa yang lebih dalam lagi. Gitu. Kan bisa aja. Ini dapat semua. Gereja besar. Sombong, ini gereja kuning. Ini kalau nggak ada ini semua, ini semua ini ada karena gua nih yang mengembalakan di sini. Ya walaupun kalimatnya nggak seperti itu secara plek ya. Lah, tapi kan ini hati. Sekali lagi aku bicara selalu ke dalam hati. Hati itu kan sering ngomong seperti itu kan. Bener nggak? Terus lagi nanti misalnya, aduh nggak ada pemain musik gitu kan. Aduh nggak ada pemain musik. Orang mau ngomong apa ya? Nanti orang mau ngomong apa ya tentang gua ya? Orang mau ngomong apa ya tentang gereja gua ya? Itu penerimaan. Itu Tuhan kita berarti penerimaan. Padahal Yesus sudah menerima kita apa adanya. Sudah menerima kita apa adanya. Bukan tentang bagaimana kita menuhankan rasa penerimaan itu ya. Yes. Wow. Kan dia sebenarnya Yesus itu, dia adalah raja. Dia pemilik segalanya. Iya kan? Betul. Ketika dia lahir di dunia, sebenarnya dia adalah manusia yang seharusnya paling diterima di muka bumi ini. Betul. Gitu dong. Semua hormat sama dia harusnya. Tapi dia lahir di kandang domba.
Dia harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Dia menanggalkan semua hak penerimaannya dia. Ya. Supaya kita semua ini yang punya berhala-berhala penerimaan ini nih ditebus. Ya. Gitu loh. Dan Ya. buat kita juga yang buat kita juga yang apa namanya rendah diri gitu, dia juga menebus hal itu juga. Betul. Jadi introspeksi hati kita, apakah ini untuk kebanggaanku atau untuk apa sih? Oke, katakanlah ini bukan buat kebanggaanku lah, tapi aku pengen ngasih sesuatu yang berkualitas. Anda setuju nggak? Timnya jangan dirubah-berubah supaya kualitasnya bagus. Makanya kasih gaji. Ya kalau volunteer sukarelawan nanti turun mutunya. Nah, jawabannya seperti apa? Ya kalau memang mampu bayar gaji, ya silakan aja. Cuma, lo kan kita nggak bisa ngomong, oh apa namanya, kita bayar gaji mereka, lalu dia yang bayar bukan gua kan, gitu kan? Ya silakan aja. Cuma kembali lagi, ya ini ingat-ingat, manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Tapi volunteer itu kualitasnya nanti tidak konsisten. Terus? Atau lebih konsisten yang gaji? Gini, kita mau jadi gereja apa dulu nih? Kita mau jadi gereja entertainment? Atau mau jadi gereja apa nih? Kalau kita mau jadi gereja entertainment, kita harus konsisten. Harus bagus, harus keren. High qualified standard. High qualified standard. Sorry kalau aku ngomong gini mungkin tapi banyak yang tersinggung gitu. Enggak tersinggung sih, enggak, cuman mungkin puji Tuhan akhirnya tersadar dan akhirnya terpanggil dengan sesuatu yang berbeda. Gitu. Terus apakah Tuhan melihat itu? Kamu mau memuaskan siapa sih itu? Baca Galatia 1 ayatnya yang ke-11. 10 atau 11. Kita menyukakan hati siapa sih? Hati Tuhan atau hati manusia? Hati manusia. Apakah kita berusaha berkenan di mata Tuhan atau berkenan di manusia? Gitu kan? Kristus atau manusia, betul. Dan Yesus itu, dia pemilik segalanya, merendahkan dirinya. Nggak punya apa-apa. Iya. Jadi kualitas mutu itu bukan dari sisi kemampuan sebuah gereja memberikan gaji atau qualified-nya seseorang dari karena statusnya dia sebagai volunteer atau yang digaji ya. Karena saya percaya juga ya, kalau memang Tuhan izinkan seorang hamba Tuhan diberkati berlimpah-limpah ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, itu saya sebuah mimpi yang kita juga tidak akan menolak. Iya, senang juga asal yang diberitakan benar loh. Iya. Iya. Kadang-kala yang diberitakannya ngaco juga. Nah, ya itu yang akhirnya mengubah perspektif setiap jemaat, standar gereja tuh harusnya begini. Bro, kadang-kadang jadi kualitas ibadah begini. Jadi gini, karena terlalu banyak full timer, terlalu banyak yang ingin dicapai. Jadi kebutuhan gereja juga semakin besar. Dan akhirnya firman Tuhannya yang dibagikan juga itu ngawur. Iya. Bicaranya tentang duit terus. Iya, itu terus gitu. Gimana caranya ayo berkati supaya kamu diberkati berlipat-lipat kali ganda. Misalnya gitu. Nggak ada yang salah dengan itu, cuman gini loh. Apakah itu jadi motivasi kita seperti itu? Gitu loh. Kita ngomong bicara berkat. Berkat itu nggak cuma duit. Yesus sudah memberikan, Tuhan sudah memberikan berkat yang terbesar buat kita, yaitu keselamatan. Dan hari ini kalau kita bisa percaya itu berkat terbesar buat kita. Betul. Jadi intinya adalah sekalipun kebutuhan gereja itu begitu semakin kompleks, ya kan? Sekarang dulu kan belum ada yang namanya butuh mengelola admin sosial media. Nah sekarang dibutuhkan tim admin sosial media. Artinya dibutuhkan orang yang memang benar-benar qualified juga di bidangnya, ya kan? Nah itu bukan dari sisi apakah seseorang yang digaji ini hanya dialah yang mampu. Karena kalau saya lihat dari penjelasan Pastor, kan Tuhan yang punya segalanya. Berarti Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat nanti di bidang itu.
pada waktunya. Pada waktunya. Iya, pada waktunya. Iya, lagi pula di Dia Pengkhotbah 3. sanggup kok. Pengkhotbah 3 Segala ayat 11 segala sesuatu itu indah pada pada waktunya. Cuma kita yang nggak sabar ya. Kita nggak sabaran gitu loh. Ada yang bangun gereja gerejanya belum berdiri nih. Gerejanya belum berdiri. Baru berpikir bahwa gua akan mendirikan gereja. Udah rekrut dulu tuh, full timer direkrut dulu. Mungkin persiapan dulu timnya, Bang. Iya kan. Padahal dia tujuannya apa sebenarnya? Ayo, boleh jujur dalam hati tujuannya apa? Gue bangun gereja yang keren, bayarin itu semua, pemusik yang paling keren semua. Kalau perlu pendetanya gue import juga yang paling keren di situ, gue bayarin situ. Tujuannya apa? Supaya jemaatnya banyak, pada datang ke situ. Mancing jemaat yang lain, supaya pindah ke situ. Buang modal dulu nggak apa-apa lah, nanti kan bisa balik modal. Nah, kayak transfer pemain gitu, di bola transfer pemain gitu. Bursa transfer ya sedang marak gitu di gereja-gereja. Nanti, ini ada nih yang lagi nggak full time nih di gereja A. Wah, ini kesempatan nih, pendekatan kita tarik. Lu kasih berapa di situ? Gua kasih ini sekarang gitu. Oke lah. Gitu kan. Kita sebenarnya bukan mau ngomongin tentang teman-teman kita yang atau saudara kita yang mungkin saat ini, aduh ternyata saya melakukan hal ini, sebenarnya ini saya keliru. Tapi kita pembicaraan ini bukan menghakimi ya, tetapi untuk menguak bahwa mengedukasi bahwa gereja, pelayanan, entah digaji atau tidak, staff atau bukan. Sebenarnya kan profesionalitas itu muncul dari sikap hati yang benar-benar mau rela untuk memberi yang terbaik di dalam pekerjaan Tuhan, betul? Iya, jadi itu secara profesional ya. Kalau kita udah ini full time, berarti si full timer itu bekerja profesional untuk gerejanya. Tapi volunteer profesional juga loh. Oh iya dong. Kalau kita, makanya itu tadi ada kata-kata memberi yang terbaik buat Tuhan, gitu kan. Ya semua pasti dengan pengucapan syukur kita akan pengennya seperti itu, gitu kan? Iya. Pengennya seperti itu. Tapi apakah kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan dengan hati kita yang sebenarnya cacat ini kan? Iya. Ini kadang-kadang dalam melayani, di dalam melayani pun itu kadang-kadang kita salah dalam melayani. Ketika kita maju di depan, tapi di panggung, kita pengen pujian dari jemaat. Pengen pujian, pengen dibilang keren, pengen ditepuk tanganin gitu. Itu juga penerimaan Tuhan itu. Pengen diterima gitu kan. Saya tertarik tadi Anda sempat mengatakan bahwa jemaat juga pelayan. Jadi artinya jemaat bisa dilibatkan dong. Oh iya dong. Ya kan dari pemuritan tadi ternyata Anda boleh melihat, oh ini ternyata potensi ini gitu ya. Sehingga bisa melibatkan kan mereka memang juga. Yang melayani di kita semua jemaat. Ya. Kita semua jemaat, kita nggak ada tamu, pelayan tamu gitu nggak ada. Bahkan gini, di tempat kita siapa yang khotbah minggu depan itu kita nggak pernah ngomong. Kok sama sih? Karena biar jemaat fokus itu mendengarkan firman-Nya, bukan siapa yang bicara. Memang agak lain ya kita ya. Emang agak lain. Iya, tapi agak lainnya positif lah. bukan apa-apa. Ya, walaupun memang teorinya harus menyeimbangkan antara staf gereja dengan keterlibatan jemaat. Tapi saya sepakat bahwa keseimbangan antara staf gereja dengan jemaat adalah bagaimana menyeimbangkan value dari keterlibatan mereka di dalam gereja, betul enggak? Entah itu sebagai jemaat, entah itu sebagai staff, tapi motivasinya tuh, value-nya tuh harus sama. Iya, dan yang perlu diingat gereja bukan mengeksploitasi. Bagaimana kalau gereja ternyata dengan memiliki staf yang bergaji ternyata lebih menguntungkan? Apakah ini satu hal yang bisa dipertahankan dan diteruskan atau menurut Anda pribadi? Gini loh, orang untuk mengkoreksi dirinya itu lebih mudah ketika dia menghadapi sesuatu atau lagi di bawah. Tapi ketika lagi di atas, itu susah banget untuk dia mengerti bahwa dia ini salah, dia ini susah gitu.
Jadi aku percaya pembicaraan kita hari ini, dan aku selalu ngomongkan kembali ke hati kita. Karena sebenarnya yang mengerti itu salah atau benar itu sebenarnya hati kita sih. Betul. Gitu loh, diri kita sendiri. Kita berani nggak untuk dan jujur ya? Kadang-kadang kita itu terjebak dengan aku ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Sehingga oke, aku punya duit, aku mau keluarin semua duitku untuk membeli sesuatu dan menyuguhkan sesuatu ini yang terbaik buat Tuhan. Oke, itu nggak ada yang salah. But ayo kita lihat hati kita yang paling dalam lagi gitu loh. Apakah benar seperti itu? Ya kalau benar puji Tuhan. Kalau benar puji Tuhan, ya. gitu kan. Ya. Tapi rata-rata ya itu fokus pengabaran Injilnya jadi tidak sebagaimana mestinya. Jemaat tidak mengerti bagaimana penderitaan dan memikul salib Kristus, ya kan? Yeah. Karena ikut Yesus lo harus kaya. Nah, itu yang susah, padahal kan nggak ada ayatnya itu kan. Semua masalah akan tuntas. Itu nggak ada masalah, nggak ada ayatnya itu. Justru ayatnya bilang dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Gitu. Jadi dan Yesus pun memberikan contohnya bukan dengan glamor, kekayaan, padahal sebenarnya dia bisa. Iya. Tapi justru dengan merendahkan hati. Iya. The lowest level loh. The lowest level. Iya, iya. Gitu. Saya setuju. Dan kalau kita lihat murid-muridnya semua, cara matinya tuh iya. Ini semua loh. Tragis semua. Tapi punya keberanian. Oke. Kalau ada gereja bergantung kepada kesiapan dan availability staff-nya, bagaimana menurut Anda? Staff berarti full-timernya. Full-timernya. Ya kalau mereka mampu bayar ya. Tapi gini, sekali lagi, ini susah sih ngomongin ini susah. Gak apa-apa loh, ini soalnya ini juga pertanyaan yang ada di teman-teman juga beberapa. Mumpung sesama hamba Tuhan bisa ngobrol. Mau sampai kapan gitu? Iya. Gitu, mau sampai kapan gitu loh. Iya. Karena gimana ya? Sebenarnya akan jauh lebih indah kalau pelayan Tuhan itu semua volunteer. Saya setuju. Buat aku pribadi ya. Saya setuju. Akan lebih indah. Kenapa? Karena berarti mereka dalam melayani itu benar-benar mereka itu pengucapan syukur. Pengucapan syukur hidup mereka. Gitu. Karena aku mengucap syukur, karena semua yang aku dapatkan ini, aku mau melayani. Gitu kan. Pengucapan syukur itu. Gitu. Nah kalau full time kadang-kadang itu terjebak dalam motivasi tadi ya. Terjebak. Awalnya murni jadinya tidak murni. Ada satu teman, dia pernah curhat. Dia full timer gereja. Digaji oleh gereja nggak layak. Nggak layak itu di bawah UMR. Gitu. Nah, terus padahal kebutuhan keluarganya besar. Dan sebenarnya dia bisa bekerja di luar untuk menghidupi kehidupan yang lebih layak. Sebenarnya gitu. Tapi selalu didoktrinasi bahwa kalau lu itu memang harus bekerja di gereja karena lu bekerja buat Tuhan dan hidup lu itu buat Tuhan, gitu kan? Jadi dia dengan kacamata kuda dia cuma lihat ini aja, gitu. Padahal kan ya nggak gini juga. Dia bisa bekerja di luar kok. Gereja kalau mau gaji juga ya layak lah. Ya ini juga dua catatan penting ya. Jadi bagi Anda yang memang rindu melayani tapi masih diberi kesempatan untuk bekerja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kamu melayani, kamu bekerja di, nah ini mengkotak-kotakan antara dunia rohani dan dunia sekuler jadinya gitu loh. Dan kalaupun gereja mau memberikan berkat atau gaji juga saya setuju.
nuraninya dipakai gitu ya. Yes, kan ini jadi dikotomi. Iya. Ada sekuler, ada rohani, ada sekuler. Padahal kalau kita melayani Tuhan gitu, di sekuler pun kita melayani Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada itu dikotomi, lu kerja di gereja, lu kerja di sekuler, sama. Kita bekerja di bawah organisasi. Gitu. Kita digaji oleh organisasi, ya. Kamu bertanggung jawab terhadap seseorang yang memimpin di organisasi tersebut. Gitu. Dan organisasinya sekali lagi gunakan hati nurani yang bijak, ya, berikan yang juga layak, ya. Jangan nanti diksinya gini, udah buat Tuhan. Jangan seperti membeli budak. Tapi jomplang ya. Yang ini sudah ganti-ganti merek, yang sininya masih nah beda. Tapi kan kita lihat kenyataannya hari ini ya, yang yang membayar itu, mereka akan cenderung juga gini, kalau gue dapat ini yang lebih gede, gue akan pindah ke yang lebih besar. Maksudnya gini, gereja A memberikan sekian, nanti gereja B ada yang baru, dia memberikan lebih besar, ada peluang, gue pindah ke sini, terus gue pindah ke sini. Jadinya ini kita sebagai gembala pelayanan tuh jadi bertanggung jawab pekerjaan besar ya buat kehidupan kayak gitu. Loh ya, pelayanan jadi pekerjaan ini. Itu. Apa yang dicari? Iya. Kamu melayani yang cari apa? Duit. Iya. Coba pikirkan benar-benar. Kamu melayani yang kamu cari apa? Duit atau melayani karena pengucapan syukur? Udah, jujur aja kamu dari hatimu. Itu aja pertanyaan itu. Tapi saya lihat setiap orang yang melayani dengan pengucapan syukur, justru malah Tuhan bisa kasih duit. Tuhan bisa kasih kemapaman, Tuhan bisa kasih. Iya kan? Iya, bisa. Dasarnya dari situ. Bisa. Sekali lagi, berkat itu kan gak cuma duit ya. Iya. Damai sejahtera pun itu berkat. Betul. Gitu kan? Betul. Sukacita itu berkat juga. Betul. Belum gitu. Kesembuhan ilahi. Kesembuhan itu berkat juga gitu. Iya kan? Tapi berkat terbesarnya Tuhan udah kasih gitu kan. Kita bisa percaya. Banyak saudara kita yang sampai hari ini udah dikhotbahin, udah diinjilin, udah diperkenalkan nama Yesus, tetap nggak percaya. Banyak. Karena ya memang mungkin belum waktunya untuk percaya, atau memang ya gini loh, yang percaya itu masih, karena Roh Kudus bekerja. Yang pasti juga masih ada selubung di wajah mereka kan, seperti wajah yang terselubung kata Paulus kan. Makanya kalau kita percaya dengan Yesus kan, selubung itu dibuka. Tugas kita kan hanya memberitakan firman, memberitakan Injil, pergilah gitu kan, memberitakan Injil. Semua bangsa sebagai murid. Itu tugas kita. Tapi pertobatan seseorang itu udah pekerjaan Roh Kudus. Oke. Di 2026 ini ada begitu banyak PR baik gereja, pelayan Tuhan, gembala dan segala macam. Menurut Anda gereja yang alkitabiah namun juga berkelanjutan di tahun ini ya ke depannya, itu model yang bagaimana? Yang untuk realistis, apakah full volunteer sekali lagi atau full timer? Oke. Sekali lagi itu jatuh ke gereja masing-masing. Karena kalau gini, nanti akan ada gini, full timer itu siapa full timer? Apakah full timer itu harus yang udah orang percaya, atau yang non Kristen juga bisa jadi full timer? Misalnya, gimana dengan tukang parkir kita, gimana dengan OB, misalnya gitu, gimana dengan mungkin yang lain hal gitu. Itu kan full timer juga loh. Kalau dia digaji sama gereja sebagai OB, itu full timer gereja loh itu. Gitu loh. Jadi full timer itu bukan cuman lo yang yang memang udah punya talenta, kemampuan besar bisa ini, enggak. Mereka semua ini juga full timer loh, karena mereka digaji sama gereja. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakan bahwa full timer yang ini enggak. Padahal mereka sama-sama digaji gitu. Kan nggak bisa ngomong seperti itu juga. Gitu. Jadi jawabannya adalah digaji oke, enggak juga oke.
Yang penting kembali kepada hati setiap Full kita. heart. Gitu. Lo iya dong. Loh iya saya setuju. Iya. Balik ke hati Iya, kita. masalah nanti dapat berkat seperti apa, bentuknya bagaimana, itu bentuknya nggak usah dipikirkan. Jangan kita yang buat kan jalurnya kan. Iya, di tempat kami banyak ada beberapa teman-teman, mereka sampai datang, sampai bilang, Pak Gem, Pastor, aku boleh nggak aku ngerjain ini? Boleh nggak aku ngerjain ini? Gini. Di youth misalnya, boleh nggak aku bantu untuk pelayanan di youth? Boleh nggak aku untuk nanganin administrasinya? Boleh nggak aku? Mereka nggak digaji, tapi mereka punya hati, mereka pengen melayani. Oke. Karena mereka sadar bahwa mereka butuh untuk melayani. Oke. Last question, saya udah dikasih waktu nih, tapi aku mau bertanya begini. Rata-rata kan gereja, muncul dulu gerejanya, dikumpulkan timnya, baru keluar album rohaninya. Nah, ini kan berbeda. Aku mau tanya, ini strategi atau memang ini ada sesuatu di balik ini semua? Karena ini menarik. Undivided-nya muncul dulu, baru church-nya muncul. Anda jawab. Kalau dibilang strategi, sebenarnya ini kecelakaan. Jujur, apa bukan strategi marketing? Enggak, jujur. Hah? Jujur. Karena sebenarnya kalau ditanya apakah saya mau mengembalakan, saya orang yang paling nggak mau mengembalakan sebenarnya. Apalagi tanya sama istri saya, udah paling nolak nomor 1. Kita harus ketemu, Pastor. Karena kehidupan Anda dan saya itu kok sama ya. Saya juga nggak ada rencana, istri juga nggak mau. Istri, awalnya nomor 1 apa sih nolak, gitu ya. Oke, tapi gitu. Jadi singkat cerita, harus ada cerita pendeknya ini supaya bisa mengerti. Iya, gitu iya kan. betul. Jadi sebenarnya Undivided Worship ini sudah ada duluan. Jadi dulu sebelum COVID, itu kita mendirikan satu persekutuan sebenarnya. Persekutuan di situ cukup lumayan berkembang. Dan kita mikir bahwa, aduh ini kok nggak ada tim worshipnya nih. Oke. Terus akhirnya saya kumpulkan beberapa teman-teman untuk, ayo ikut di sini. Nah ini, terus kamu akan menerima monthly juga, kamu akan begini. Tentunya gini, saya jujur di dalam perjalanan iman saya, perjalanan rohani saya, itu banyak hal Tuhan bukakan sesuatu yang baru. Wow. Dalam untuk menuju saya bisa serupa dengan gambar Kristus itu tuh saya melalui banyak hal, pengalaman-pengalaman juga gitu yang saya benar-benar apa yang saya pikir benar ternyata itu nggak benar, apa yang saya pikir skenario saya ini paling the best ternyata ini nggak juga seperti itu saya lalui itu semua gitu kan. Nah, dalam mendirikan Undivided Worship itu juga seperti itu. Dengan idealis saya bilang bahwa Undivided Worship ini tidak akan menjadi gereja pada saat itu. Oke. Maka itu saya bawa teman-teman dari berbagai macam gereja untuk bekerja di Undivided Worship ini. Sampai pada akhirnya saya menemukan satu pengertian yang baru gitu, bahwa oh iya ternyata kita ini bisa percaya itu bukan karena kita, bukan karena diri kita, tapi karena Roh Kudus yang membuat kita ini bisa percaya. Jadi ini semua pekerjaan Tuhan. Dan kita ini berdosa, kita ini nggak layak sebenarnya. Dialah yang melayakkan semua. Istilahnya gini, kita itu nggak bisa pegang tangan Tuhan loh. Kalau nggak Tuhan yang pegang tangan kita. Karena ketika kita pegang tangan Tuhan, kita lagi jatuh, kita lemah, kita bisa lepas. Betul. Tapi kalau Tuhan pegang tangan kita mau lepas pun dia tetap pegang tangan kita. Singkatnya akhirnya berdirilah gereja Undivided. Karena saya merasa bahwa penginjilan paling efektif itu lewat gereja. That's the answer. Kemudian
memuridkan paling efektif lewat gereja. Ya, jadi supaya jelas. Takutnya nanti ada beberapa sahabat-sahabat kita, oh strateginya begini atau dibalik ya. Ini bukan masalah strategi ya. Kalau dilihat ternyata cukup strategik gitu. Tapi apapun itu, saya percaya tuntunan Roh Kudus dan sikap hati yang benar-benar tulus dan full buat Tuhan. Buat saya itu terus terang pergumulan berat ketika membangun satu gereja. Dengan tadinya ada Undivided Worship, tim yang sangat lengkap, ya. Ini kalau mau copy paste dipindahkan ke gereja, wah keren nih, gitu kan? Tapi saya harus bilang bahwa oke, teman-teman Undivided Worship, kamu nggak perlu untuk berjemaat di tempat kita. Kalau kamu mau berjemaat itu memang panggilan dan memang hati kamu mau berjemaat di tempat kita. But kalau enggak pun it's okay. Kamu berjemaat di gereja kamu masing-masing, gitu kan. Dan kita harus memulai dengan benar-benar tim worship, tim musik yang memang dirintis dari nol, yang adanya seperti ini kita jalankan. Dan itu semua volunteer, tapi juga punya hati. Banyak teman-teman yang datang ke Undivided Worship, loh, kok beda? Kok beda ya? Kenapa yang main cuma keyboard doang ya? Iya. Itu full band juga itu uji motivasi ya buat jemaat ya. Iya, ini datang lagi cari Tuhan apa cari DVD? Lah banyak yang seperti itu. Ya tapi juga sekaligus meluruskan bahwa gambaran Undivided Church itu kenapa? Karena dia punya bandnya keren, wajar ya. Saya percaya. Ada yang bilang juga, ketika ada beberapa teman-teman pelayan Tuhan yang udah punya nama ada di gereja kita, terus itu karena dibayarnya gede tuh di Undivided Church gitu, itu karena melihat yang ada di Undivided Worship gitu kan. Boleh ditanya ke teman-teman itu sendiri, dan hari ini juga saya bicara ke semua teman bahwa kita semua volunteer. Iya, ini habis ini nanti banyak hamba Tuhan yang mau kita obrolin biar diobrolin sama Cahaya Bagi Negeri. Kenapa? Sekaligus juga supaya memberikan sebuah kabar yang benar. Tapi nggak apa-apa. Terakhir aja, ini nanti saya akan minta permission ke produser kita. Terakhir, dari pembicaraan kita nih, Pastor. From your heart. Singkat saja, silakan. Apa yang bisa Anda sampaikan, baik untuk kepada yang volunteer, ataupun yang digaji, ataupun rekan-rekan kita yang sedang membangun sebuah organisasi pelayanan. Silakan, apa yang bisa Anda sampaikan kesimpulannya? Kesimpulannya sebenarnya semua kembali kepada hati kita. Motivasi hati kita itu seperti apa? Dalam kita bekerja kembali kepada motivasi hati kita. Dalam kita melayani juga kembali kepada motivasi hati kita. Karena kita sadari bahwa sebenarnya hati kita ini jahat. Hati kita ini jahat dan kita butuh Kristus yang memulihkan itu semua, gitu kan. Nah, apapun motivasi jahat yang ada di dalam hati kita ini akan tersingkap di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu. Mungkin kalau manusia itu melihat dari luarnya aja, tapi Tuhan itu sampai kedalaman hati Dia tahu. So hari ini buat teman-teman yang volunteer, jujur saya sangat appreciate dengan teman-teman semua, karena mungkin dengan pemahaman bahwa aku mau volunteer, aku mengucap syukur karena pekerjaan Tuhan dalam hidupku. Saya sangat appreciate dengan itu gitu. Tapi buat teman-teman juga yang full timer, saya juga mengajak kita semua untuk yuk kita koreksi hati kita. Kita full timer ini tentunya juga dengan motivasi yang hati yang benar gitu loh. Kita semua sama, volunteer maupun full timer maupun jemaat, kita semua sama. Di mata Tuhan kita semua sama. Nggak ada yang lebih kudus, nggak ada pula yang semua sama gitu di mata Tuhan. Gitu. Amin. Wow. Yang penting kita full heart ya, dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yes. Terima kasih Pastor. Maju terus, Tuhan berkati ya. Iya. Nanti kapan-kapan aku undang Ayo, boleh. Oke. Ya. Sahabat Cahaya Bagi Negeri, pelayanan di gereja itu bukan hanya soal dibayar atau enggak nih, tapi soal panggilan, tanggung jawab, dan kesaksian hidup. Gereja bisa saja digerakkan oleh sukarelawan, bisa juga dibantu oleh staf profesional. Namun yang terpenting adalah sikap hati, kepenuhan hati yang memelayani Kristus.
dan kesatuan hati untuk membangun tubuh Kristus. Jika Anda melayani, entah sebagai volunteer atau staff, ingatlah bahwa setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada Anda adalah untuk memperluas kerajaannya, bukan kerajaan Anda. Dan setiap berkat yang Tuhan kirimkan adalah untuk kita pakai, memberkati orang lain. Bagikan video ini untuk memberkati gereja-gereja lain di Indonesia. Subscribe, like, tulis di kolom komentar, tulis juga menurut Anda apa model gereja yang paling efektif di era ini. Ya, kami tunggu pastinya. Dan ayat firman Tuhan hari ini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku aku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes pasal 12 ayat 26. Dan terima kasih sudah setia mengikuti Cahaya Bagi Negeri. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, sekali lagi berikan like, share video ini ke orang terdekat Anda, dan subscribe channel Jawaban ini supaya Anda terus mendapat konten yang mengubah hidup Anda. Dan sekali lagi, once again, thank you so much, Pastor. Yes, sama-sama. Kehadiranmu memberikan sebuah penguatan, termasuk juga saya. Sama saya juga. Saya bertobat juga hari ini. Haleluya. Saya Andi Otniel. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren. Thank you. Thank you so much.